Yo, halo guys. Ya, di video kali ini kita akan bukan melihat ya. Kita akan membuat tier list untuk anime season winter 2025. Ya, di anime 2025 ini, apakah ada anime yang bagus atau semuanya mid? Gue juga kurang tahu ya kan. Cuma kita akan melihat anime-anime winter 2025 ya. Kalau misalnya kalian nanya gue sudah nonton berapa episode, ya anggap aja udah nonton setengah anime lah ya. 4-5 episode harusnya sih sudah bisa memberikan kesan animenya ya. Apakah animenya bagus, apakah animenya biasa aja, atau animenya bagus banget. Ya, langsung aja kita ke tier listnya. Ya, di sini kita sudah ada di tier listnya. Di sini gue membuat tier list no debat, bagus, bagus tapi biasa aja, mid, jelek, dan nggak nonton ya. Kalau misalnya no debat itu beneran menurut gue itu bagus banget ya kan. Tidak ada yang harus diperdebatkan. Sudah pasti bagus lah ya. Kalau misalnya bagus, itu bagus. Cuma mungkin dari animenya bisa diperdebatkan. Kalau misalnya bagus tapi biasa aja, itu menurut gua kayak misalnya nih, yang bagus itu cuma satu, kayak ceritanya bagus banget, cuma animasinya jelek banget. Atau mungkin animasinya bagus banget, ceritanya ya udahlah ya. Ya di bawahnya bagus, cuma bukan jelek, bukan mid gitu loh. Kalau misalnya mid ya udah semuanya biasa aja, dari cerita, dari animasi biasa aja, atau mungkin BGM-nya. Terus untuk jelek itu sudah anime yang kebangetan gitu loh kalau menurut gue ya kan, yang kayak what, lu bikin anime niat gak sih? Udah bikin anime tidak niat, jelek lagi. Lah jelek nggak niat ya. Terus kalau misalnya nggak nonton ya gue nggak nonton gitu loh. Ya kalau gue sih nggak nonton semua anime ya. Paling sekarang I don't know man, kayaknya gue nonton dikit sih. Kayak nyampe 10 atau 10 anime. Gue juga kurang tahu ya kan. Ya kalau misalnya untuk tier pertama ada anime Ameku Doctor. Gua nggak nonton sih. Ini serius gua nggak nonton. Terus ini juga ada anime Reverse Harem. Gua juga nggak nonton. Ameku Doctor nih katanya bagus. Cuma gua kayak males aja gitu loh nontonnya. What the fuck, ini apa ini? Anjing, gambarnya kecil banget ya. Nggak kelihatan. Itu anime apa itu? Gua kurang tahu. Yang jelas kayaknya sih gue nggak nonton lah. Tiba-tiba gue nonton gitu. Atau ini ya Sentai Red Isekai. Gue juga kurang tahu. Ya anggap aja gue nggak nonton anime ini. Jujur gue nggak tahu ini anime apaan. Terus ada anime Bang Dream, band tapi drama psikologi anjing. Gue nonton Bang Dream, kayaknya nggak kayak gini deh. Tiba-tiba kenapa Bang Dream ini jadi horor dikit, nggak ngaruh. Ini gue nggak tahu ya, apakah Bang Dream habis AV Mujika ini bakalan ada Bang Dream lagi. Ini gila sih kalau misalnya ada Bang Dream lagi. Udah milking aja, milking sana Busirot. Saya mah happy ya kan kalau misalnya bagus. Cuma gue heran sih kenapa Bang Dream itu pasti dibandingkan dengan Love Live. Emang ada apa sih Bang Dream sama Love Live ini? Jujur gue kurang tahu ya kan, drama-drama kayak gitu. Cuma kan Bang Dream kan band, Love Live idol. Dari premisnya saja sudah beda. Kenapa mereka diadu? Pas gue bilang Bang Dream idol wannabe, pada marah. Apa sih? Heran ya kalau misalnya Bang Dream ini bagus sih. Tapi mungkin masih bisa diperdebatkan. Kayak misalnya yang animasi 2D-nya yang jelek ya kan. Waduh, yang jelek. Iya sih memang Bang Dream mah dari dulu animasi 2D-nya jelek. Overall nih anime bagus. Cuma masih bisa diperdebatkan kalau misalnya untuk soal animasi. Kalau cerita sih no debat ya. Masih bagus. Ya kalau misalnya ini anime BL, gue mah nggak nonton anime BL, the fuck. Terus ini ada anime ecchi nih, yang anime si kucing ya. Kalau misalnya di premisnya sih bukan kucing ya, itu si apa sih namanya, Baheneko tuh. Ininya aja cat loh. Kali ya kalau gue sih memang nggak nonton ya, karena memang ya paling ceritanya ngapain sih anjing. Yang jelas ceritanya menjual anu. Terus ada anime, ini isekai atau fantasi biasa, yang jelas gue juga nggak nonton nih. Lalu ada anime pacaran, nggak mau ketahuan pacaran di kantor. Nah ini gue baru nonton kemarin sih, gue habis maraton ya kan, karena gue iseng aja gitu buat nonton ini. Karena gue tertarik, kenapa gue tertarik? Karena tiap pos pasti yang di pos itu adegan habis nganu. The fuck? Kan gue jadi penasaran ya, emang ini tiap episode ada adegan itunya atau gimana nih? Kenapa pas di akhir anime pasti si cewek sama cowoknya satu kamar? Ini sehat atau gimana ini? Ya kalau misalnya gue lihat dari ceritanya ya, animasinya biasa aja, tapi nggak bisa dibilang jelek, tapi juga nggak bisa dibilang bagus gitu. Dan untuk ceritanya
kayak apa ya, romance berantem gitu loh. Cuma mereka saling suka. Sebenarnya nggak ada yang spesial sih sama anime ini. Bisa dibilang mid, bisa dibilang bagus, tapi biasa gitu loh. Tapi kalau gue sih ke arah mid ya, karena nggak ada yang spesial dari anime ini. Kecuali premisnya, yang mereka tidak ingin ketahuan pacaran di kantor. Tapi pada dasar ya ini anime, ya biasa aja. Story-nya biasa aja, cuma unik premisnya doang. Jadi gue bilang mid. Dan untuk secara animasi pun, nggak bagus-bagus amat. Gue aja pas tonton anime ini, ya sambil mainan HP gitu. Saking ceritanya tidak menarik, tidak layak disimak lah. Lalu ada anime ini aduh, isekai ampas nih. Kalau nggak salah nih isekai trading atau gimana nih. Oh ini fantasi, gue kira isekai. Ya udahlah, tapi gue nggak nonton sih. Dan untuk anime selanjutnya ada anime Flower and Asura. Ya ini adalah anime yang penulisnya Hibike Euphonium gitu. Tapi untuk secara premis ini sebenarnya biasa aja sih. Cuma kegiatan klub, ya ceritanya kayak anime Hibike Euphonium, cuma bukan orkes gitu loh klubnya. Klubnya itu klub monolog. Cuma untuk secara animasi sama cerita sih oke-oke aja ya. Ya ini bisa dibilang bagus tapi biasa aja. Bagus tapi biasa aja. Dan yang garap itu adalah Studio Bin yang garap anime Mushoku Tensei. Ini nih, Studio Bin, tolonglah Mushoku Tensei lu bikin jelek ini anime bisa bagus. Apa sih? Terus kemarin yang anime juga, aduh, secara animasi, secara ini bagus lah. Mushoku Tensei yang season terbaru meninggal. Apa sih? Padahal season satunya Mushoku Tensei bagus loh secara visual animasi, ya kan, sama narasi. Cuma untuk season 2-nya nggak tahu kenapa kok jadi ada penurunan dikit. Apalagi untuk secara desain karakternya jadinya jelek. What the fuck, jelek. Lalu ada anime Akuyaku Raijo, tapi pak, bukan Akuyaku Raijo, apa sih namanya yang otome gitu. Akuyaku kan, otome. Ini adalah otome om ya kan. Cuma kalau misal gue lihat klipnya, gue lihat screenshotnya, ini anime bagus sih untuk secara desain karakternya sama animasinya ya. Cuma gue belum nonton karena nggak tahu kenapa gue males aja. Anime kerajaan itu rada ya suka sih sama desain karakternya, cuma kadang malesin aja gitu nontonnya. Kenapa? Karena gue tidak terlalu suka politik. Kalau anime-anime kerajaan gini kan biasanya dialognya banyak sekali. Lalu untuk anime selanjutnya ini adalah anime Isekai PNS. Nih, si MC ini dia kekirim ke Isekai tapi nggak punya kekuatan. Kekuatannya itu cuma administrasi. Ya yang jelas dia pekerja kantoran lah. Tiba-tiba ke Isekai nggak punya kekuatan. Ini gue juga nggak nonton sih. Terus Honey Lemon Soda gue sebenarnya nggak nonton sih. Cuma kalau misalnya kalian lihat short gue yang itu cuma gimmick doang. Syarat ini harus nyebutin syarat sponsor. Lalu untuk anime selanjutnya ini ada anime Resepsionis OP ya. Kalau misalnya gue lihat untuk ceritanya sih ya udah gitu, generik fantasi. Animasinya juga nggak bisa dibilang bagus sih. Cuma untuk desain karakternya oke lah, walaupun ya karakter cowoknya jelek. Jujur jelek sih karakter cowoknya ya. Gue cuma suka MC-nya doang, desain karakternya. Dan ini untuk anime ini, khusus anime ini, openingnya bagus sekali ya kan. Mungkin yang paling menarik lah di season winter 2025 bagi gue. Cuma untuk secara animasi cerita sih ya biasa aja, bisa dibilang mid lah. Mid, toh di My Animalist juga ratingnya nggak tinggi-tinggi banget deh. Ya kan cuma 7 doang. Mid, sudah mid. Lalu ini gua nggak nonton dan gua nggak tahu ini anime apaan. Ini juga gua nggak nonton. Karena ceritanya dari premisnya itu sudah generik sekali ya, kayak Nisekoi, cuma agak modern dikit. Lalu ada anime Ninja Ecchi terus no lab gitu. Cuma ya udahlah nggak nonton. Lalu ada anime bocil. Ini tuh bocil berbakat bisa menciptakan sihir dari sihir air atau apa gitu kalau dari premisnya. Cuma gua nggak nonton sekali lagi karena dari visualnya saja sudah tidak menjanjikan. Mana nih? Oh tuh kan 6 ratingnya. Gua tuh pas ngeliat screenshot anime ini tuh, kenapa yang di screenshot itu bagian itunya sempaknya anjing, bayangkan woi. Itu biasanya kalau misalnya di anime, kalau misalnya dia si ceweknya lagi lompat di air, itu kan disensor ya airnya ya. Ini tidak pak, digambar sempaknya anjing. Apa coba animatornya sangat berbudaya sekali. Lalu ada anime CGI, bukan CGI ya, sebenarnya ini anime 2 dimensi.
Cuma untuk animasi ice skatingnya atau ice dancernya itu 3D cuy. Jadi dan 3D-nya itu bagus sekali. Bagus banget pak. Ini sih bisa dibilang bagus tapi biasa aja. Setara lah sama si ini Flower and Asura ya, secara animasi bagus, cuma ceritanya menurut gua biasa. Bukan biasa aja ya, kayak ada sedikit yang dipotong atau mungkin gua kurang serk aja sama ceritanya. Dan desain karakternya juga menurut gua aneh gitu loh. Lalu ada anime selanjutnya, ini anime underrated sekali. Kenapa gua bisa bilang underrated? Karena secara animasi oke lah. Episode 1, episode 2 kameranya nggak jelas ya kan. Cuma pak, secara garis besar anime ini harusnya ratingnya di atas 6, bukan 5. Itu Blue Lock aja yang animasi kayak gitu aja bisa dapet 7 kok. Hina banget nih anime pak. Tuh 5,6 ini nggak pantas nih, rating 5,6. Pantes 6 harusnya 6. Soalnya secara animasi, secara oke lah ceritanya nggak jelas dikit, nggak ngaruh. Cuma pak, sejelek-jeleknya cerita harusnya 6 sih. Harusnya 6. Please, ini yang rating di mal nih rada sengklek kayak Blue Lock pak. Blue Lock mana ya Blue Lock nih? Blue Lock 2024. Blue Lock aja ratingnya 7, 7,5. The fuck of rated. Apa sih gara-gara cuma satu episode? Ini loh anime, udah animenya oke, ceritanya oke lah, walaupun ya nggak jelas juga ceritanya. Cuma nggak pantas rating 5, minimal 6, berapa lah? 6 lah, minimal 6. Gila lu anime kayak gini. Jadi gue bilangnya sih mid ya. Soalnya nih 7,5 itu terlalu tinggi pak kalau misalnya kita lihat klip-klip yang ada di internet sama keseluruhan ceritanya. Tuh malah menurut gue Uzumaki nih setara lah harusnya sama Blue Lock nih. Uzumaki sama Blue Lock nih setara anjing. Harusnya ini Uzumaki 6 nih, bukan 5,8. Hina ini Hina ya kan yang rating ini Blue Lock. Ini Kimi no Maido juga sama nih. Aduh, jadi banyak yang underrated nih gara-gara Blue Lock. Ya yang jelas kalau misalnya anime momentary lily ini harusnya bisa di mid sih. Tapi jelek, nggak bisa dibilang jelek juga sih. Mid lah. Lalu ini ada anime NTR, skip. Bukan NTR sih, Cinta Segitiga. Jadi cinta bertepuk sebelah mata ya kan. Ini juga nggak nonton, gua nggak tahu anime apaan, skip. Terus untuk Sakamoto Days itu bagus tapi biasa aja. Gua nggak tahu kenapa ceritanya oke lah bagus tapi ya udah buat anime santai oke lah. Saat ini nih masih Bang Dream Ave Mujikan yang paling mind blowing. Kenapa? Karena ceritanya sangat ini terhubung antar series Maigo nih. Gue baru rewatch dikit-dikit nih yang Maigo ya. Gila sekali untuk si ceritanya. Ternyata yang Maigo itu banyak easter egg yang baru terjawab di Ave Mujika. Jadi nanti kalau misalnya minggu depan gue spam konten Bang Dream ya wajar karena gue sudah bikin sekitar lebih dari 5 atau 10 script gitu loh. Jadi dan bisa bertambah lagi ya kan kalau misalnya gue lagi gabut rewatch Bang Dream Maigo. Kenapa? Karena dari Bang Dream Maigo itu ceritanya sangat berhubungan sekali. Dari sekian banyaknya anime season ini nggak nyampe 5 judul gue nonton ya. Wajar sih, gue juga nih ternyata dikit juga yang gue tonton. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baru 7 nih, 7. Ini sisanya gue nonton sih. Ini Takasoe Rail gue nggak nonton sih, skip lah, malas. Ini juga gue nggak nonton nih. Ini juga gue nggak nonton nih. Ini anime apaan lagi, gue nggak tahu anjing. Terus ini om-om ke isekai bisa kekuatan marketplace. Wah ini juga gue nggak tahu kenapa Kusuria gue males nonton ya. Ya nantilah nunggu nge-batch anjing. Anime apa ini nggak jelas woi. Kusuria katanya bagus sih. Kalau gue lihat preview-previewnya sih memang bagus ya anime Kusuria. Cuma gue nggak nonton karena gue lagi malas aja gitu loh. Gue ingin anime slice of life. Gara-gara sejujurnya ya gue tuh nggak suka anime misteri. Cuma Kusuria ini nggak tahu kenapa bagus aja, misterinya oke lah, easy going ya kan, easy untuk diikuti daripada anime misteri lainnya. Cuma karena berhubung temanya misteri jadi gua nggak terlalu tertarik. Gua aja pas Kusuria season 1 tuh nggak ngikutin pas airing gitu, gua ngikutinnya nontonnya pas setelah animenya tamat. Anime misteri tuh kalau misalnya diikutin kayak gue penasaran guys, ini kejadiannya jadinya apa nih? Ini misterinya apa nih? Gue penasaran ya kan. Nggak enak ya kalau digantung satu episode ya. Aduh, jadi makanya untuk anime-anime misteri Anda kurang ajar dan gantung episode ya kan. Cute Girls Doing Cute Things nih. Ini anime ini Soraito Utility nih. Ini bagus. Bagus tapi biasa aja.
enak lah. Sebenarnya bisa dibilang mid, bisa dibilang bagus sih. Cuma gue berhubung anime yang mid biasa aja banget nih, udah gue kasih bagus aja lah. Nih, lalu ada anime Kimi no Koto ga Dai Sukina Hyakunin Kanojo ini bagus sih. Bagus guys. Bagus pak. Walaupun agak ecchi dikit, agak porno dikit, tapi pak, anime Kimi no Koto itu bagus. Secara cerita, secara animasi itu sangat kreatif ya. Untuk secara cerita itu parodinya mantap sekali. Dan untuk jokesnya gue lumayan suka sih ya, walaupun jokesnya banyak jokes pornonya. Cuma ya udah gitu loh. Namanya anime komedi. Ini nih, ada beberapa tipe komedi. Ada komedi porno, ada komedi biasa aja, ada komedi dark jokes, anjing, komedi dark ya kan, ada komedi apa lagi, pinggir jurang, wah itu banyak sekali tipe komedi. Cuma untuk yang Kimi no Koto memang jokesnya rada porno dikit, tidak ngaruh, anjing, the fuck. Apalagi karakter siapa itu yang pink, mana ya, kita lihat dulu, mana Kimi no Koto ratingnya 8 loh, tuh 8 berarti banyak yang suka. Hakari nih keluarga Hakari gila pak. Hahari nih. Hakari sama Hahari nih. Ini dua orang ini porno sekali. Parah. Ibu sama anak tidak jauh beda nih, porno sekali, Pak. Aduh. Tidak baik ini, tidak baik. Ya, cuma dua orang ini doang sih yang porno sih. Yang lainnya ya biasa aja gitu. Kayak Shizuka lucu. Nano ini dingin. Cool bet gua. Terus Kusuri itu ini apa namanya sangat kekanak-kanakan. Ini Karane sih. Karakter Tsundere yang menurut gua bagus sekali pak. Tsundere harusnya sama kayak Karane, the real Tsunderenya tapi buat lucu-lucuan doang, dibuat-buat anjing Tsunderenya. Lalu ada anime Zenso. Ini Zenso nih bisa dibilang bagus tapi biasa aja ceritanya. Tapi ceritanya menarik sih, bisa dibilang bagus sih. Bagus. Ya mungkin inilah apa namanya tier list gua lah ya untuk di anime season ini. Yang no debat nih masih gak ada ya dari kemarin ya. Terakhir tuh yang no debat itu anime apa ya? Ntar kita lihat di, kalau nggak salah makanya itu gua taruh di no debat deh. Waduh, ini. Makanya gue dibilang no debat sih, karena memang bagus. Ceritanya tidak bisa didebat lah. Memang ceritanya seperti itu kok. Sudah gila. Lah iya ya, animenya kok perasaan ini dikit banget ya. Lah ini kok bisa banyak. Tapi Winter kayaknya memang dikit sih. Iya loh, dikit loh kalau dilihat-lihat ya. Satu. Nge-scrollnya itu cepet anjing. Nah iya ya. Dikit banget ya. Bentar, nggak ada Dr. Stone nih. Dr. Stone. Lah iya nggak ada Dr. Stone ya. Lah nggak lengkap anjing ternyata tier listnya. Tapi Dr. Stone gue nggak nonton sih. Jadi ya udah lah ya. Oh iya solo leveling mah. Mana solo leveling anjing? Nggak ada solo leveling. Alamak. Ini tier listnya sesat nih, sesat. Kita tambahin sendiri. Nah ini mid leveling. Bagus tapi biasa aja. Animasinya bagus. Ceritanya, Dr. Stone gue nggak nonton sih. Oh iya ini Watashi Sewa sih, kok ada ya? Ada gak sih? Watashi Kekon juga nggak ada. Waduh, ternyata memang tidak lengkap nih. Marah sekali yang buat tier list. Pantesan kok animenya dikit ya. Ini juga Hanako-kun, nggak ada Hanako-kun, nggak ada. Lah, hilang. Hoax ini pak. Apalagi nih yang gue tonton ya? Yang nggak di list. Bang di Momentary udah ada. Terus ya, kayaknya cuma solo leveling doang sih yang nggak ke list ya. Kasian banget anjing solo leveling nggak di list. Ya yang just inilah. Gue sampai lupa kan, kasihan solo leveling mak tidak diajak. Solo leveling nih animasinya upgrade tapi ceritanya masih mid leveling. Nggak tahu guys. Jujur gue anime solo leveling tuh sebelnya ini guys. NPC-nya tuh bener-bener cuma NPC. Ya bener sih NPC cuma kayak MC-nya tuh dialognya terlalu boros jadinya. Kalau misal NPC-nya tidak guna ya udah NPC-nya nggak usah ditampilin, toh nggak ituin cerita kan. Buat apa NPC di cerita solo leveling, nggak guna. Mending nggak usah ditampilin sekalian ya kan. Aduh, ini solo leveling. Solo leveling bagus kalau dialog NPC-nya itu dihilangin. Jujur aja ya. Tuh, NPC buat dekorasi mending lah NPC ngomong nih. Gue bukan ya NPC-nya berguna. Cuma kayak buat si MC-nya itu buat apa gitu loh. Buat apa? Belum ada tujuan yang jelas nih NPC-nya dari season 1 ya. Kayak bener-bener si Sung Jinwoo ini.
si Sung Jinwoo ini bener-bener dia berjuang sendiri. Yang nikmatin siapa? NPC-nya. NPC-nya mati. Kan kurang ajar ya NPC-nya mati ya. Anda aduh, sudah mah tadi sok jago, MC nih, gua MC, akan NPC-nya jadi MC tiba-tiba mati. Apa sih? Mending gak usah ditampilin udah kalau akhirnya mati, meninggal. Nih gua habis tier list ya. Tier listnya kayak gini, kita screenshot dulu tier list ya daripada hilang. Ya, kalau gue sih nonton anime ini ya. Anime ini aja nih. Nggak lebih, nggak kurang. Nggak lebih, nggak kurang. Nih. Ya nanti